Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Istianah dengan nomor NIM 20 210 10 434. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara bagaimana meningkatkan semangat belajar. Latar belakang. Cara meningkatkan belajar yang penting adalah bagaimana menciptakan kondisi atau suatu proses yang mengarahkan si siswa itu melakukan aktivitas belajar. Dalam hal ini, sudah barang tentu peran guru sangat penting. Bagaimana guru melakukan usaha-usaha untuk dapat menumbuhkan dan memberikan motivasi agar anak didiknya melakukan aktivitas belajar dengan baik. Untuk dapat belajar dengan baik, diperlukan proses dan motivasi yang baik pula. Itulah maka para ahli psikologi pendidikan mulai memerhatikan soal motivasi yang baik. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa motivasi tidak pernah dikatakan baik apabila tujuan yang diinginkan juga tidak baik. Menurut Ningrum, motivasi menjadi penting dalam pembelajaran atau motivation is an essential condition of learning karena berfungsi sebagai katalisator bagi tercapainya tujuan belajar, menentukan arah dan perbuatan belajar. Menurut Hamalik, motivasi menunjuk kepada semua gejala yang terkandung dalam stimulasi tindakan ke arah tujuan tersebut. Sedangkan menurut Nurhayati, motivasi belajar adalah salah satu dorongan atau usaha untuk menciptakan situasi, kondisi, dan aktivitas belajar karena didorong adanya kebutuhan untuk mencapai tujuan belajar. Kegiatan belajar tidak terlepas dari motivasi karena dalam pembelajaran terdapat tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap siswa tentang cara mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa SMP kelas 8 di Kecamatan Godean tahun ajaran 2012 atau 2013? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap siswa tentang penggunaan alat bantu pembelajaran IPS terhadap motivasi belajar siswa SMP kelas 8 di Kecamatan Godean tahun ajaran 2012-2013. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap siswa tentang cara mengajar guru dan penggunaan alat bantu pembelajaran IPS secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa SMP kelas 8 di Kecamatan Godean tahun ajaran 2012-2013. Tujuannya yaitu yang pertama, pengaruh sikap siswa tentang cara mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa SMP kelas 8 di Kecamatan Godean tahun ajaran 2012-2013. Yang kedua, pengaruh sikap siswa tentang penggunaan alat bantu pembelajaran IPS terhadap motivasi belajar siswa SMP kelas 8 di Kecamatan Godean tahun ajaran 2012-2013. Yang ketiga, pengaruh sikap siswa tentang cara mengajar guru dan penggunaan alat bantu pembelajaran IPS secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa SMP kelas 8 di Kecamatan Godean tahun ajaran 2012-2013. Pembahasan. Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Keinginan atau dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan motivasi. Menurut Atkinson, motivasi dijelaskan sebagai suatu tendensi seseorang untuk berbuat yang meningkat guna menghasilkan satu hasil atau lebih pengaruh. A.W. Bernard memberikan pengertian motivasi sebagai fenomena yang dilibatkan dalam perangsangan tindakan ke arah tujuan-tujuan tertentu
yang sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan sama sekali ke arah tujuan-tujuan tertentu. Motivasi dapat timbul dari luar maupun dari dalam individu itu sendiri. Motivasi yang berasal dari luar individu diberikan oleh motivator, seperti orang tuanya, guru, konselor, ustadz atau ustadzah, orang dekat, dan lain-lain. Sedangkan motivasi yang berasal atau timbul dalam diri seseorang dapat disebabkan seseorang mempunyai keinginan untuk dapat menggapai sesuatu, dan lain sebagainya. Macam atau jenis motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, motivasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Motivasi dapat dilihat dari dasar pembentukannya, motivasi jasmaniah dan rohaniah, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Di antaranya adalah A. Memberikan angka atau nilai, B. Memberikan hadiah atau reward dan hukuman, C. Selalu mengadakan saingan atau kompetisi, D. Ego involvement atau menumbuhkan kesadaran, dan E. Memberikan pujian. Kesimpulannya, jadi, semakin besar motivasi seseorang untuk mencapai tujuan, maka semakin besar pula peluang untuk keberhasilan tujuan tersebut. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan pada arah kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.